Ip. Masih belum kelihatan. Siap on, Pak. Oh iya, udah bisa dengar ini mewakili sementara nih. Sebentar. Kita bisa mulai aja ya. Ya, silakan. Bisa mulai Kang Ip ya. Ya, bisa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Kang Iip dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya yang mengikuti acara hari ini, izinkan saya mewakili Agung sementara karena ada tugas di luar, jadi nggak bisa menjadi moderator. Jadi mungkin dalam proses pelaksanaannya nanti ada hal-hal yang kurang pas, jadi mohon bisa dimaklumi. Dan selanjutnya, mari tentunya awalnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayatnya. Kita bersama-sama dapat bersilaturahmi pada hari ini untuk menimba ilmu dari guru kita, Kang Iip. Dan materi pada malam hari ini adalah pembahasan mengenai sifat 20 sifat Allah. Mungkin nanti karena sepertinya pertemuan tidak bisa dalam waktu satu kali ini saja karena pembahasannya cukup panjang sepertinya Kang Ib ya, 20 sifat Allah itu nanti mungkin kita batasi mungkin sampai 9.30, selanjutnya mungkin ada tanya jawab yang berkaitan dengan materi tersebut maupun ada hal-hal yang mungkin bisa ditanyakan langsung ke Kang Ib berkaitan dengan apapun kegiatan kita dalam kehidupan kita. Sekali lagi mewakili Agung ini terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini dan selanjutnya saya serahkan kepada Kang Ip untuk memulai pengajian hari ini. Silakan Kang Ip. Baik, terima kasih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrofil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan selamat malam ayyuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jadi malam ini kita akan lanjut materi kita tentang tauhid sampai di pembahasan sifat 20. Di mana sifat 20 itu menjadi 4. Ya, sifat 20 dibagi menjadi 4 sifat. Sifat nafsiyah yang pertama, kemudian ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan juga maknawiyah. Ya, nah, sekarang kita akan terangkan sifat 20 yang masuk kategori yang pertama, yaitu nafsiyah. Nafsiyah artinya yang berhubungan dengan nafas. Nafas itu artinya diri. Nah, di dalam sifat nafsiyah hanya ada satu sifatnya, yaitu wujud. Dari 20 sifat Allah yang masuk kategori nafsiyah satu, yaitu sifat wujud.
tentang nafsiyahnya Allah itu di dalam Al-Qur'an diterangkan sebagai berikut ya. Yang pertama bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Ya, Allah menyebut dirinya menggunakan kata-kata nafas. Kita lihat surat 6 ayatnya 12. Ya, silakan siapa? Ya, saya bantu ya. Auzubillah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Katakanlah kepunyaan siapa apa yang ada di langit dan di bumi. katakanlah Kepunyaan Allah. Dia Dia telah menetapkan atas dirinya sisi saya. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Kurang lebih gitu. Ya. Katakanlah kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Katakanlah kepunyaan Allah. Qul lillah kataba ala nafsi. Dia Allah telah menetapkan atas dirinya. Nah, dirinya ini adalah nafsiyah. Nafsi ya. Jadi Allah menyebut dirinya menggunakan nafas. Jadi nafsiyah berkaitan dengan dirinya Allah, gitu ya. Dan hanya satu sifat nafsiyah adalah wujud. Ya, jadi sifat wujud masuk kategori sifat nafsiyah. Nafsiyah artinya sesuatu yang berhubungan dengan nafas atau dengan diri. Nah, berkaitan dengan nafsiyah Allah di surat 6 ayat 12 bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Nafas atau nafsiyah. Berarti nafasnya Allah itu adalah wujud. Wujud itu adalah nafsiyahnya Allah. Dan Allah menciptakan manusia dari nafas. Allah menciptakan manusia juga dari nafas. Ya, kita lihat misalnya di surat 4 ayat 1. Ya, halo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Oke. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, min nafsin. Ya, jadi Allah menyebut dirinya dengan nafsin. Nafsin itu berkaitan dengan diri. Dan Allah menciptakan manusia juga dari nafsin. Nafsin wahidah. Nah, berarti nafas-nafas atau diri-diri kita ini sebetulnya juga dari dia diciptakannya, Pak. Karena dia Allah menciptakan manusia dari nafsin gitu. Makanya di dalam diri manusia ada nafas kan? Ada nafas itu ada jiwanya, ada nafasnya gitu. Nah, nafasnya manusia itu adalah nafasnya Allah. Dari dia gitu. Dia menciptakanmu dari nafas juga gitu. Oke, kita lanjut. Nah, bagi Allah menciptakan satu nafas, membangkitkan satu nafas dengan semua sama saja. Sama-sama mudahnya bagi Allah. Menciptakan dan membangkitkan manusia seperti nafas gitu, seperti satu nafas, satu diri. Ya, kita lihat 31 ayatnya 28.
Ya, lanjut monggo. Aku. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur, itu melainkan hanya seperti menciptakan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu, melainkan hanya seperti satu jiwa, seperti satu nafas. Menciptakan maupun membangkitkan seperti satu nafas saja. Jadi mudah bagi Allah ya. Itu. Kalau diumpamakan di rumah kita ada banyak lampu, dimatikan satu-satu bisa, dimatikan sekaligus bisa. Kalau dimatikannya dari saklar langsung mati semua. Kalau dari stop kontak ya satu-satu bisa. Membangkitkan semua, menghidupkan semua ya sama. Satu ataupun semua sama aja bagi Allah karena mudah bagi Allah ya. Nah, kembali ke sifat nafsiyah. Jadi sifat nafsiyah berarti sesuatu yang berhubungan dengan diri. Dirinya Allah hanya satu, yaitu wujud. Wujud. Apa arti wujud? Wujud secara bahasa itu artinya dari kata wajada ya. Wujud itu dari kata wajada. Wajada itu artinya mendapati, menemukan, kemudian memperoleh, mengadakan, menciptakan, membuat, menjadikan juga sama, menyebabkan, mendatangkan. Itu arti wajada. Wujud dari wajada, asal katanya kan. Kalau wajada kata kerja, kalau wujud udah kata sifat, udah kata benda. Ya. Jadi wujud itu kan kata benda. Kalau kata benda kan tidak terikat ruang waktu. Nah, sementara kalimat wujud itu dari kata wajada, kata kerjanya artinya mendapati, menemukan, memperoleh, mengadakan, menciptakan, membuat, menyebabkan, mendatangkan. Juga bisa berupa wajada itu bisa berupa perasaan hati atau sesuatu yang dirasakan di dalam hati. Itu arti wajada. Nah, kalau dirubah kalimatnya menjadi wujudun, wujudun itu udah kata benda, masdar ya. Itu artinya apa namanya? Kalau maujud sebagai objek, kalau maujudun sebagai objek artinya ditemukan gitu. Sesuatu yang ditemukan, diperoleh, didapat gitu. Sesuatu yang ada, yang hadir dan adanya bisa dirasakan oleh hati. Dirasakan oleh hati dan selalu hadir gitu. Nah, kalau wujud itu diartikannya, kalau wujud itu artinya bertemu atau pertemuan lah. Kalau pertemuan kan udah jadi kata sifat ya. Kalau wujud itu artinya pertemuan karena kalimat kata kerjanya kan bertemu. Wujud berarti pertemuan. Pertemuan atau sesuatu perolehan ya, atau juga artinya ciptaan sama. Karena dia pencipta. Jika wujud dari kata wajada artinya bertemu, maka wujudun artinya pertemuan. Yang selalu ada, yang selalu hadir gitu. Ya, selalu wujudun itu, Pak. Jadi pertemuannya terus-menerus. Hadirnya terus-menerus gitu. Nah, Allah itu adalah wujud. Jadi sesuatu yang ada terus-menerus, hadir terus-menerus, bertemu terus-menerus gitu. Nah, dengan Allah berarti kita wajib bertemu terus-menerus. Wajib hadir terus-menerus. Dan pertemuannya itu bisa dirasakan oleh hati secara bahasa gitu. Jadi bukan bertemu kelihatan mata, tetapi bertemu bisa dalam bentuk dirasakan oleh hati gitu.
Itu arti wujud secara bahasa. Wujud artinya adanya terus-menerus, bertemunya terus-menerus, hadirnya terus-menerus, dan keberadaannya bisa dirasakan oleh hati. Gitu ya, secara bahasa. Nah, apa yang dijadikan dasar atau ayat yang menerangkan bukti adanya Allah? Allah itu ada gitu. Nah, kita lihat 13 ayatnya 16. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Katakanlah, adakah sama orang buta dan yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Berarti Allah adalah Rob. Rob itu artinya pencipta, pemelihara, pengatur. Kulman Robbus samawati. Siapakah yang menjadi Rob? Robbu itu artinya pencipta, pemelihara, pengatur, perawat, pendidik, sama aja. Makanya pendidik disebut murabbi. Pendidikan namanya tarbiyah. Pendidiknya atau yang mendidik namanya robbu. Yang mengatur, yang mendidik, yang merawat, ya itu namanya robbu. Allah itu adalah robbu. Allah adalah Rob. Yang menciptakan, yang mengatur, yang merawat, yang memelihara. Siapa? Allah. Allah, ya. Ya, berarti kalau ada langit dan bumi beserta segala isinya, berarti ada yang menciptakannya, ada yang memeliharanya, ada yang mengaturnya. Ya, kalau tidak ada yang mengatur, bagaimana bulan, bintang, matahari, planet itu bisa tidak bertabrakan, Pak? Jalan raya cuma 2 bisa tabrakan, kalau ada yang melanggar aturan kan? Nah, satu itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana Allah menciptakan dan mengatur alam semesta? Ya, kita lihat suratnya, surat 57 surat 57 ayat 32 ayat 4. Ini 13 ya. 32 ayat 4. Ayat 4. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ya. Adapun proses penciptaannya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Langit buminya ada nggak, Pak? Ada. Ada. Ada penciptanya berarti? Ada. Ada. Nah, itu namanya Allah lah. Allah sebagai Rob. Allah lah sebagai Rob tadi kan? Ya, Rob itu yang menciptakan, yang memelihara, yang mengatur. Bagaimana cara Allah menciptakan langit bumi beserta segala isinya? Nah, apa tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Jadi Allah menciptakan langit, bumi beserta segala yang ada di dalamnya itu 6 masa. Nah, masa itu apa artinya?
6 tahapan 6 tahap bisa, 6 periode bisa, 6 periode, proses bisa. 6 proses. Ya, cuman pertanyaannya 6 proses itu apa saja? 6 masa itu apa saja? 6 periode itu periode apa saja? Masa pertama yang tercipta atau yang ada adalah namanya alam lahut. Lahut. Alam lahut. Pernah dibahas ya sebelumnya ya? Udah pernah Bu Ina ya Alam dibahas ya? Ini sudah nih Kang sebenarnya Kang, alam lahut, alam jabarut, alam malakut. Nah, itu ya kita ngulang aja ya. Ya, Iya, Pak. iya. Jadi 6 masa itu pertama alam lahut. Alam lahut adalah alam Keilahian. keilahian sebelum segala sesuatu ada. Yang ada hanya Dia. Namanya alam lahut. Yang ada saat itu adalah grand design-nya. Grand design-nya Allah, Pak. Jadi sebelum segala sesuatu tercipta, sudah ada catatannya, sudah ada grand design-nya. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya 5722. Monggo, Mbak siapa? Mbak Ika apa? Boleh. Masa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 22. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, sudah ada apanya? Sudah ada tertulis, sudah ada Tertulis tulisan. dalam kitab. Nah, kitab namanya Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz. Jadi masih grand design. Setelah alam lahut, kemudian periode kedua namanya alam jabarut. Jabarut ya. Alam jabarut artinya alamnya Jibril. Jibril artinya alam yang memaksa. Maksudnya memaksa segala sesuatu terjadi. Ya, alam Jibril. Jibril ini dari golongan ruh ya. Nah, setelah alam jabarut, kemudian alam malakut ya. Malakut betul. Alam malakut berarti alamnya para malaikat. Berarti semua unsur molekul di alam semesta. Nah, malaikat atau semua unsur molekul inilah yang dijadikan bahan baku penciptaan semua makhluk di alam semesta. Dan Allah menurunkan atau menciptakan 9.000 malaikat. 9.000, ya, 3.000 yang bion, 5.000 ion, dan yang 1.000 itu super bion. Nah, kemudian muncul pecahan dari molekul berupa elektron yang disebut dengan iblis, Pak. Jadi iblis itu pecahan. Nah, pecahan elektron. Iblis dari golongan jin. Jin artinya energi gelap. Dan sifatnya dia menyimpang, namanya setan. Setan itu sifat yang menyimpang gitu, Pak. Dan itu mesti ada sunatullahnya, ada penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, kemudian molekul itu dibagi menjadi 19 golongan. Nah, untuk membentuk aras alam semesta itu diperlukan ikatan yang stabil atau ikatan ion 8. Ya, secara fisika kimia begitu. Nah, dengan cara apa si ion itu membentuk aras? Dengan cara berpasangan tadi. Ada yang dua-dua, seperti air itu kan H2O. Itu sayapnya 2. Ada yang sayapnya 3, seperti apa yang 3? Ya, ada yang sayapnya 4. Tergantung molekulnya apa. Nah, alam yang berikutnya baru muncul namanya alam barzah atau alam sogir. Alam barzah itu alam batas. Batas dinding gitu, antara, namanya alam antara lahir batin, antara ion dan bion, antara nampak dan tidak nampak. Atau disebut alam barzah atau alam sogir. Alam sogir itu ya alamnya frekuensi. Kosong ya. Alam kosong. Kosong itu bukan nggak ada, tapi ada gitu. Karena ada di situ ada gelombang, ada frekuensi segala macam. Nah, berikutnya yang kelima alam zat. Jadi muncul zat gitu, muncul sesuatu yang materi gitu ya, zat ya. Ada zat padat, zat cair, juga termasuk gas ya gitu. Nah, setelah ada muncul zat-zat itu,
setelah bumi sempurna baru diciptakannya namanya alam nasut. Alam nasut itu alam musyahadah, alam zohir, alam kasar ya. Nah, makhluknya namanya nas, manusia namanya gitu. Alamnya manusia. Dari manusia yang sederhana, manusia yang Neandertal sampai manusia modern gitu. Ya, nas juga kan berkembang tidak langsung sempurna gitu. Nah, gitu. Nah, setelah alam nasut, kemudian apa tadi ayatnya di surat berapa tadi? 32 ya. Terakhir itu 32 ayat 10 tadi terakhir. Benar ya? 32 ayat 4. 32 ayat 4 tadi. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jadi setelah selesai masa yang ke-6, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Pertanyaannya arsy apa, Pak? Arsy dari kata arosa. Arosa itu dari kata arosa. Arosa itu artinya bangunan. Arosa itu arsitektur, bangunan alam semesta. Dari bangunan yang paling sederhana, sel satu, apa sel satu makhluknya itu? Hah? Ya, ada nggak makhluk bersel satu? Plankton? Ada ya? Ada Ya, nggak? binatang. Plankton, selnya berapa tuh? Di bawahnya apa? Di bawah plankton. Oh iya, sel satu. Iya kan? Dari makhluk yang paling sederhana hanya sel satu, Pak, sampai makhluk yang selnya triliunan, Pak. Manusia itu sekitar 3 triliun selnya. 1 triliun, 3 triliun sel. Satu sel, satu DNA. Satu DNA 10 miliar informasi. Waduh. Bayang kaliin aja, Pak. Ya, makanya manusia makhluk yang paling rumit, Pak. Paling rumit, paling kompleks, paling ruwet, Pak. Kusut gitu. Bilang juga paling sempurna ya, Kang? Ya sempurna tuh ya karena semuanya udah ada gitu. Nah, unsur bionnya ada, ionnya ada, super bionnya ada ya. Terus molekulnya juga paling lengkap. Bayangkan 3 triliun sel. Ya, satu sel, satu DNA 10 miliar informasi. Itulah manusia, Bu. Nah, jadi setelah selesai penciptaan manusia, kalimatnya Allah bersemayam di arsy. Nah, arsy itu artinya bangunan, Pak. Bangunan alam semesta. Cuman pertanyaannya, apakah Allah bersemayam di semua aras? Apa hanya aras tertentu saja? Ya kan? Kan apapun makhluknya kan aras juga kan? Iya. Kan tadi aras itu artinya kan bangunan alam semesta. Ya. Dari yang bangunan paling sederhana sampai bangunan yang paling rumit gitu. Kalau bangunan itu adalah tempat tinggal kayak rumah gedung, kan ada rumah sederhana hanya tipe misalnya 21. Tipe 21 hanya ruang tamu, 1 kamar dan langsung dapur. Itu namanya rumah sederhana. Ada lagi rumah sangat sederhana. Ada lagi rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Ya. Ada lagi rumah sangat sederhana, selonjor saja susah sisi sawah. Jadi RSSSS. Sampai bangunan Burj Khalifa. Ya. Burj Khalifa tambah rumit nggak, Pak? Rumit. Rumit banget itu kalau kurang pintar. Ya Burj Khalifa itu kalau nggak pintar-pintar kena angin, Pak, udara ambruk itu. Betul. Gimana caranya ngeambruk, kena badai tidak runtuh, kan itu kan sangat rumit. Gitu. Ini Pak Agung mau ke Burj Khalifa kemana ini? Mau, Kang, jiwanya, Kang. Ini Pak Agung mau ke Emirat ini. Mau ke Abu Dhabi apa mau kemana itu? Ya, gitu. Balik Jakarta, Pak. Ya? Balik pulang Jakarta, Pak. Oh, ini balik ke Jakarta. Iya. Balik ke Jakarta. Habis dari Qatar. Pulang dari Nonton bola, Pak. Ya.
Tugas Pak, tugas olahraga Pak. Oh, Ada iya. tugas. Iya. Apa nganterin Ronaldo pulang? Kan habis ngejejapin Ronaldo balik ke kampung halamannya. Iya. Gara-gara kalah ya. Gara-gara kalah, tapi langsung dikontrak sama itu. Dikontrak sama Arab, Pak. Iya. Kontraknya Sama Arab ya. mahal. Iya, betul. Berapa triliun tuh dikontrak ya, Pak? Iya, mahal. Mahal banget. Apalagi menang ya. Nah, Iya. coba lihat 57 ayat 4 ya. Coba lihat 57-nya. Monggo siapa? Ya. Saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hadid ayat 4. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi aras yang mana, Bu? Di mana saja kan? Coba lihat. Ampunan itu ya. Di atas ars kan dia mengatakan yang masuk. Ya, setelah penciptaan selesai, ya, setelah penciptaan yang selesai 6 masa tadi, dia bersemayam di arsy. Ya. Arsy itu artinya bangunan alam semesta. Alam semesta. Dari bangunan yang paling sederhana sampai yang paling rumit, ya, termasuk manusia nggak di dalamnya kira-kira? Iya, robotnya ada di dalam. Nah, dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan juga tahu apa yang keluar daripadanya, apa yang turun, apa yang naik dia tahu. Dan dia bersama kamu. Ini kamunya siapa ini? Manusia. Nah, manusia berarti kan? Iya. Itulah yang dikatakan dia bersama kamu. Dia lebih dekat dari urat nadimu. Jadi tidak di semua aras, Pak. Karena dia bersama kamu. Jadi digabungkan antara kalimat yang di atas. Dia bersemayam di arsy. Oke, arsy kan banyak, semua unsur, semua bangunan alam semesta kan juga arsy kan? Iya. Tetapi dikuatin, dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Di mana saja kamu berada, dia bersama kamu. Gitu ya. Nah, jadi dengan kata lain, Allah dikatakan wujud itu dibuktikan dengan adanya langit dan bumi. Dan segala apa yang ada di dalamnya yang dia ciptakan. Nah, sebelum segala sesuatu ada, yang ada hanya dia. Berarti dia menciptakan langit, bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Dari mana sumbernya, Pak? Sumbernya dari mana? Dari dia. Dari Allah. Ya, dari dia sebagai sang laha. Allah itu kan artinya laha kan? Allah dari kata laha, artinya asal pangkal, sumber terciptanya segala sesuatu. Nah, proses terciptanya alam semesta beserta segala isinya seperti terbentuknya gumpalan es di lautan. Bayangkan ya, lautan, kemudian kalau musim dingin kan muncul gumpalan es kan? Nah, muncul gumpalan es Iit, muncul gumpalan es Koko, Ina gitu ya, gunung, semuanya tuh. Nah, berarti antara yang menciptakan dengan yang diciptakan itu berpisah apa dekat, apa bersatu? Bersatu, di mana saja kamu berada. Bersatu. Ya kan bersatu, dimanapun kamu ada, ya di situ aku, karena kamu kan dari aku. Seperti gumpalan es di lautan, Pak. Ya kan antara esnya dengan lautannya kan nggak berpisah. Jadi satu. Ya. Sementara es pun adalah unsurnya kan air yang membeku aja, air yang membeku. Nggak mungkin es itu berpisah dari air. Wong dia aja dari air gimana?
Nah, itu seperti begitu. Nah, itulah yang disebut dengan wujud. Wujud gitu. Jadi wujud itu adanya terus-menerus. Terus iya. Bertemunya terus-menerus. Seperti gumpalan es dengan lautnya tadi. Ya dia bersatu, dia menyatu. Tinggal kapan dia mencair jadi air lagi gitu aja. Yang ada di keduanya dan Halo. aja deh. Halo. Ini rame sekali apa ya? Adalah Polsek Astana Anyar. Tapi saya Halo. melihat satu juga orang Halo. partisipasi apa banyak cacatnya. Dia Halo, siapa yang ceramah? Ini rame sekali. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Tadi ada wa huwa ma'akum aina ma kuntum, itu Allah selalu bersama kita gitu, Kang ya. Artinya karena kita ada nafsnya itu berarti Allah bersama kita gitu ya, Kang. Iya. Artinya gimana? Sekarang kayak tadi seperti gumpalan es di lautan, Pak. Es itu air bukan, Pak? Air. Air. Bukan, es mah es. Tapi beda pedat ya. Es itu air yang membeku. Berarti di dalam es itu ada unsur airnya nggak, Pak? Ada. Iya. Oke. Kan tadi Allah itu nafas ya. Ya. Allah itu kan nafsiyah, tadi kan sifat nafsiyah. Nafsiyah itu sesuatu yang berhubungan dengan diri. Dirinya Allah itu wujud kan? Wujudnya Allah itu adalah nafasnya, nafsiyah. Nah, Allah menciptakan manusia dari nafasnya. Iya. Dari nafas yang satu kan, nafasnya dia, Pak. Berarti di dalam diri kita kan ada nafas. Nafasnya siapa? Ya nafasnya Allah. Iya. Oke, kalau mau diterusin gini. Allah itu Pak seperti apa? Seperti apa? Tidak seperti apa-apa, Pak. Allah itu Allah itu tidak seperti apa? Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang seperti dia. Iya. Tidak ada sesuatu pun yang seperti dia. Tidak ada yang pun serupa. Sesuatu yang tidak serupa dengan apapun itu apa, Pak? Sesuatu yang tidak serupa dengan apapun itu apa? Ayo. Apa itu? Wah, ini pertanyaannya aja udah susah nih, apalagi jawabnya nih. Ya makanya. Sesuatu yang tidak menyerupai apa-apa itu apa? Nah, ya bukan. Jadi tidak ada apa-apanya gitu ya? Tidak ada apa-apa. Berarti Allah itu tidak ada. Berarti Allah itu tidak ada. Tapi tidak adanya adalah apa-apa. Ada. Tidak ada tapi ada, betul. Iya. Makanya tidak ada Tuhan. Melainkan Allah. Kalimatnya kan tidak ada dulu. Iya. Kang, kadang-kadang saya ini masih ada, kadang-kadang antara nafs, saya suka mohon izin ini ada ulang. Antara nafs, roh dan jiwa itu nanti bahasnya tadi. Beda itu kan ya? Ini dulu. Lain. Jangan siap. Oke, lanjut tadi, Kang. Allah itu wujud. Wujud itu artinya ada. Ada. Betul. Wujud itu artinya hadir. Wujud itu artinya ketemu atau pertemuan. Dan adanya terus-menerus. Nggak mungkin nggak ada, oke? Iya. Nah, kalau ditanya lagi, Allah itu karena wujudnya itu kan masuk sifat nafsiyah. Nafsiyah itu artinya diri. Dirinya Allah itu atau nafasnya Allah itu tidak seperti apa-apa. Tidak menyerupai siapa-siapa. Tidak menyerupai apapun dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Iya. Nah,
sesuatu yang tidak serupa dengan apa-apa, itu apa, Pak? Ayo. Allah ya, bukan. Iya. Sesuatu yang tidak menyerupai apa-apa itu apa? Nah, atau Itu yang wujudnya itu apa? Seperti apa, Pak? Ya Karena Allah. beda dimensi mungkin Kang, beda dimensi. Jadi apa ya namanya, kriterianya nggak bisa Ya, ada udah sesuatu yang nggak di otak kita gitu. Jadi ya. nggak bisa Allah digambarkan ya. Ya nggak seperti apa-apa kan? makhluk gitu. Karena Kan dia nggak. bukan makhluk. Nah iya, kalau seperti apa-apa berarti bukan dia makhluk itu. Iya, iya. Oke? Berarti kekal itu berarti ya. Nah, ini kan baru satu sifat, belum 20, Pak. Kan nanti kita bahas 20, bukan satu. Ini kan baru satu. Iya, iya. Oke. Nah, Allah itu punya sifat wujud. Wujud itu masuk kategori nafsiyah. Nafsiyah itu Nafsiyah. artinya Diri. dirinya Diri. Allah, namanya nafsiyah. Nafsiyah itu sifatnya cuma satu, wujud. Nah, Wujudun. wujudnya Allah itu wajib adanya, tidak boleh nggak ada. Iya. Tetapi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, berarti dia tidak seperti apa? Apa-apa. Iya. Nah, Allah sebagai wujud nafsiyah tadi, sebagai sang nafas, ya, Allah kan menyebut dirinya nafas, oke? Iya. Menciptakan kamu dari nafas. Napasnya. Dari nafas. Jadi Allah menciptakan manusia dari nafas dan diawali dengan nafas. Nah, Berarti sebelum kita wujud seperti ini, yang pertama itu kan nafasnya dulu yang ada, Pak. Nah, pertanyaannya, ketika kita belum berwujud seperti ini, ya, Kita awal. apa? Nah, kita ini apa gitu? Kita apa? Ya, coba lihat 76. Disebut Koko, disebut Ina kan kalau udah lahir brojol, udah ada fisiknya. Nah, sebelum kita ini menjadi seperti ini, sebelum ada unsur-unsur yang tadi molekul yang unsur fisiknya, ini kita ini seperti apa? Coba lihat ayatnya. DNA ayatnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Insan ayat 1. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Oke, sebelum manusia belum ada fisiknya, Pak. Belum ada kendaraan fisiknya. Kita ini seperti apa? Sesuatu yang belum dapat disebut. Ya, kenapa belum disebut? Karena belum ada belum berbentuk. Belum ada bentuk. Jadi kita ini dulu Pak, dulu pernah mengalami masa di mana kita belum bisa disebut apa-apa. Karena belum ada nafasnya ya, Kang? Udah. Udah. Tapi si napas itu nggak bisa disebut apa-apa. Belum bisa disebut apa-apa. Kok gitu mirip sama Allah juga dong? Enggak ya, Pak? Nah, kan tadi Allah menciptakan manusia dari dirinya. Dari napasnya, iya. Iya. Betul. Sementara Allah sendiri tidak seperti apa? Nah, awal penciptaan manusia itu awalnya tidak seperti sesuatu yang dapat disebut. Seperti apa-apa, sebutnya aja apa juga nggak tahu. Karena belum ada materinya, belum ada wujud penjelmaan, belum ada casingnya. Nah, di dalam diri manusia kan ada 3 unsur tadi, Pak, gitu. Ya, ada unsur tubuh nih, fisik ya, kendaraannya. Ada ruh dan ada jiwa. Jiwa itu apa? Nafas. Halo? Nafas ya? Iya. Oke, fisiknya orang udah nggak cerita fisik lagi sekarang. Tetapi di dalam diri manusia juga ada nafas, Pak. Nafas itu berkaitan dengan rasa nantinya. Dengan rasa. Nah, kira-kira itu si nafas itu, Pak, tempatnya di mana, Pak? Dalam tubuh kita. Ayo, halo.
Dalam bukan ruh. Oke. Bukan, ruh lain lagi. Ini mah nafas. Nafas itu Ya, kan nafas jiwa. ya. Ruh sendiri nanti. Cari aja itu si nafas ada di mana posisinya. Di seluruh organ tubuh ya, Seluruh Kang? badan, rasa ya. Enggak, yang awal pertama kali muncul dan itulah dari situlah berawal semua proses penciptaan manusia, dari situ berawalnya. Ginilah, gini. Ya? Apakah manusia di kandungan langsung seperti ini sempurna? Tidak. Enggak. Awalnya apa? Jantung. Nah, di jantung ada apa? Tumpal darah. Abu. Ya. Di Tumpal jantung. darah kan? Ada nafas. Iya, di dalam jantung itu ada nafas. Di mana persisnya? Ada yang pernah melihat gambar jantung? Pernah? Seperti apa gambar jantung tuh, Pak? Hati. Beda. Bukan hati Beda sih. ya. Iya, gimana? Kalau gambar jantung kayak mangga, buah mangga. Ada bilik kiri, bilik kanan, selami kiri, selami kanan. Oke, ini saya contohin ya. Saya apa namanya tampilin gambarnya. Bentar. Ini mesti digambarin. Kalau enggak susah Pak ngebayanginnya. Halo, ini mana bisa? Apa masih bisa ya? Nggak bisa share. Bentar, nggak bisa sharing. Kelihatan nggak gambarnya, Pak? Belum, Kang. Hah? Belum diklik, belum kebuka. Jantung. Kali mungkin, Kang. Ada muncul. Ya? Filenya ada, tapi belum kelihatan itunya. Belum kelihatan apanya? Gambarnya belum, Kang. Kenapa? Harus diklik 2 kali mungkin, Kang. Oke. Sebentar. Kenapa nggak muncul? Malah nggak ini. Gimana ya? Kita masih nunggu ini ada kesalahan. Kenapa nggak muncul gambarnya? Video nggak bisa share video ya? Halo? Gambarnya Mbak Ina malah yang di... Emang jabain. Bentar. Ini biasa agak error. Di sini coba bisa share ini enggak? Ini kelihatan. Nah, Oke. filenya udah ada, Kang, tapi belum keklik. Nah, Ini Udah muncul, ya. tinggal di ya. udah muncul belum? Klik aja. Ya, Belum. lagi progres. Putar. Hah? Lagi muter? Iya, lagi muter. Nunggu Loading gitu. Oh, video loadingnya lama ya. Udah muncul sekarang? Belum, Kang. Nah, kenapa? An electric system transmits signals throughout the heart to control its pumping. The electrical signal Muncul, Bu? begins in the sinoatrial. Belum, Kang. Udah Located in the upper Belum kebuka, Pak. Filenya belum kebuka. Kenapa? Diklik 2 kali ya, Kang, apa? Klik apanya? Enggak itunya, filenya. Klik gitu. Iya, udah diklik, udah muncul di layar saya, udah muncul. Enggak, baru ini aja. Kalau di kitanya belum kelihatan, Kang, masih berupa file-file. Kenapa? Ini otak, ini apa? Itu udah diklik ini udah klik layar ini.
Your sharing post. Komponen konsumsi jantung tuh. Gambarnya Kang Iip yang keluar. Ada kesalahan gimana System nih? transmits signal. Gimana nih nggak muncul? Iya, kenapa nggak muncul? Gak apa-apa Kang, lewatin dulu aja Kang. Kalau nggak Lewatin. bisa nanti kapan-kapan dibuka lagi. Optimis for video. Apa ini maksudnya? Oh, mesti share video. Bentar. Nah, sekarang gimana? Sudah nih. Belum. Sudah, tapi Ini udah bukan. bukan yang jantung kayaknya ini. Banding jantung. Ntar saya hilang gambar saya mana? Ini mah. Kacau, stop share dulu. Bukan jantung. Tutup tadi. Tutup. Bentar, share-nya ditutup soalnya, Pak. Yang share. Hilang. Nah, ini kan. Ini file kan? Filenya ada. Coba. Oke, ini yang jantung nih. Maaf. Muncul. Isi boarding dulu, lift dulu ya. Oke. Halo? Udah muncul belum Bapak Ibu? Blank ini Kang malah. Ya? Belum kan? Oh, Malah berarti apa blur tuh mungkin terlalu gede ini apa namanya? Oh. Abu-abu aja nih yang ada gambarnya Kang. nggak bisa ya? Nggak kebuka kali. Oh, berarti nggak bisa kebuka. Ya wis nggak apa-apa. Nggak bisa kebuka. Ya udah. Belum rezekinya berarti. Sifat komponen sistem. Ya udahlah. Berarti nggak boleh di share. Stop share. Balik ayat lagi aja. Nah, ini mah ada keluar. Siap. Oh, ini keluar ya ayatnya? Ayatnya keluar nih. Nah, ayatnya keluar, tapi ketutup sama ini nih. Iya, ketutup sama tadi abu-abu, ada kotak screen. Stop share dulu. Kenapa ya jadi ketutup semua? Hah? Ini nggak tahu nih. Mau di reset aja. Mungkin masih di reset lagi. Iya, yang tadi di gambar-gambar tadi ditutup. Tutup ya. Di delete aja, Kang. Di close dulu itunya. Close ya. Masih nutup Pak gambarnya? Nggak ada sama sekali kan malah Kang. Sekarang gambarnya Kang Iip malah. Ya? Belum muncul gambarnya. Mungkin Belum muncul gambarnya Kang. Atau dikembaliin ke tempat untuk yang ayat-ayat tadi Kang. Ya, kita kembali ke ayat coba. Kembali ke ayat aja dulu Kang. Muncul ayatnya Pak. Sebentar. Iya tapi oke. Mungkin pelan-pelan itu. Ya lumayan lah. Ketutup itunya. Ya, tapi ayatnya, judul ayatnya ketutup, tapi bahasa Arabnya sama artinya bisa terbaca sih, ya lumayan lah, nggak apa-apa Kang. Nah, sebentar jadi error begini. Ini yang muncul gambar apa di situ? Kosong. Sekarang sih belum muncul yang ayatnya, Kang. Ayatnya belum di-sharing. Kalau gini ketutupnya. Atau sih, ya ini ketutup nih. Oke udah. Oke udah Kang. Udah muncul. Muncul ayatnya. Cuman di saya ini itunya hilang si galeri fotonya. Kenapa? Kemana nih hilangnya? Galeri fotonya hilang Kang.
kacau begini. Gara-gara menampilin video. Nggak apa-apa lah, saya nggak lihat wajah. Iya. Meeting control. Gimana nongolin lagi? Oh, ini share-nya ditutup dulu. Oke, muncul lagi sekarang. Ya, balik Ini lagi. udah terbaiknya. Ini yang terbaik nih, Kang. Emang tadi mau munculin video malah ngilang. Iya, mungkin dia. Jadi di dalam jantung itu ada ruang, Pak. Dalam jantung ada ruang, Kak. Iya. Di dalam jantung tuh ada ruang. Ruang itu kosong. Kosong, tidak ada apa-apa. Ya. Nah, Sifat komponen sistem apa namanya? Ya, si kosong itu namanya kalau di posisi kalau jantung itu dibelah itu ada namanya nodus sinoatrial, Pak. Orang nyebutnya S-anud gitu. Nodus sinoatrial. S-anud. Sinoatrial. Singkatnya SA. SA-node. SA-node. Nodus. Ya. S-anud. S-anud. Ya. Nah, jadi dari S-anud itu nanti memancarkan listrik. Apakah? Listrik. Listrik, betul. S-anud itu ruang kosong sebesar kuku gini, sebesar kuku. Sebesar apa tuh, Kang? Kuku. Oh, oke. Ini kuku. Sebesar gini ruang. Nggak gede, Pak. Di jantung tuh ada ruang kosong sebesar ini, kuku ini kuku. Nah, S-anud itu kosong, ruangan kosong. Tapi memancarkan. Tetapi si ruang kosong itu, si S-anud itu, Pak, itu menghasilkan arus listrik sekitar 3 voltase. Itulah yang membuat jantung menjadi berdetak, Pak. Nah, detakan jantungnya itu antara 72 sampai 100 per menit. Ya, gitu. Nah, kalau S-anodnya mati, berhenti jantungnya, ya udah berarti dead, Pak. Itu kan si S-anod itu tidak seperti apa-apa, memang ruang kosong. Tapi kosongnya itu ada, makanya dia menghasilkan arus listrik, Pak. Saya nggak ini yang menggerakkan jantung ya berarti, Kang, ya? Iya, dia menggerakkan jantung, jantungnya berdegup, Pak. Memompa. Ada teman saya elektronya listriknya nggak ada di jantung, dipasangin elektro di jantungnya itu untuk menggerakkan jantung itu jadi listrik. Ya itu. Nah, makanya kalau dia nggak fungsi ya repot. Berapa tuh biaya menggantikan itu, Pak? Iya. Jadi ada teman yang apa pakai namanya? Alat-alat bantu ya, pakai alat bantu. Iya, alat bantu listrik. Pacu jantung apa namanya? Pemacu jantung. Nah, itu posisinya di S S-anud namanya, Pak. Oh gitu. Itu listrik yang keluar di jantung itu, Kang, ya? Iya, listrik. Makanya jantungnya berdegup terus, Pak. Artinya korelasi tadi kita bicara mengenai tadi, Kang, apa namanya? Nafsi itu ya tadi ya? Iya. Itu apa di itu ya? Ya, kamu itu dulunya sesuatu yang tidak seperti apa-apa. Belum bisa disebut apa-apa karena memang kosong. Nah, cuman pertanyaannya kapan jantung itu mulai berdetuk, Pak? Brut gitu. Menghasilkan energi gitu. Itu ketika disetrum, ditiupkan ruh pertama namanya. Pus, brut gitu, Pak. Gitu. Oke. Jadi barangnya udah ada. Barangnya udah ada, cuman masih kosong kan? Iya. Nah, ketika si ruang kosong itu disetrum, nah itu terus nyala terus, Pak. Sampai sekarang tuh nyala terus. Nah, setrumnya si ruhnya, nah iya, yang ruang kosongnya itu si nafasnya, Pak. Itu posisinya di jantung. Posisinya, letaknya, Pak. Nah, nanti kalau bicara jantung, nanti ada hubungannya dengan otak lagi, nanti mutar bolak-balik nanti. Makanya di kita ada pikiran, ada perasaan, kan? Kalau pikiran pusatnya di otak, kalau perasaan pusatnya di jantung. Maka ada jantung otak atau otak jantung namanya. Otak jantung itu satu sinergi gitu, Pak. Ya, ada artinya nafsi itu ada ruang kosong di dalam jantung. Nah,
tentunya kalau misalnya di waktu janin bayi itu belum terbentuk, katakanlah mulai terbentuk nanti sedikit-sedikit jantungnya dari sesuai dengan porsi besar kecilnya, nanti kosong tapi belum ada listriknya gitu. Begitu di roh masuk itu listriknya bekerja di situ gitu. Artinya roh itu listrik yang menggerakkan nafsu itu gitu, Kang. Yang mengaktifasinya. Roh itu mengaktifasi. Oh, oke. Dan itu sudah ada ketika dari awal penciptaan manusia. Dari mulai sel 1 itu sudah ada. Nah, kapan jantung itu berdetak, nah itu ada masanya juga nanti di usia keberapa kehamilan gitu. Apakah di hari pertama udah ada, apa di hari ke-40 itu jantung mulai berdetak, Pak. Baru yang nanti terbentuk tuh. Baru hidup. Dari sel 1 tadi, Pak, sel 1 itu udah ada. Ruang itu udah ada, cuman belum aktif. Nah, ketika ada bentuk tubuh, bentuk ada jasad, itu jantung udah mulai berdetak tuh. Jadi mengikuti proses penciptaan udah ada. Nah, waktu itu sih sebelum ada wujud, ya dia memang tidak seperti apa-apa gitu. Tidak bisa disebut apa-apa. Apa-apa. Nah, ketika ada bertumbuh, misalnya badannya mulai nambah, keluar telinga, keluar tangan, keluar kaki. Oh, ini janin manusia. Itu kan manusia itu kan sebutan karena udah ada casing, Pak. Ya, kalau ada ibu hamil keguguran baru 40 hari misalnya, atau baru 40 sebulan lah. Ibu hamil keguguran baru sebulan, onta keguguran baru sebulan, kambing keguguran baru sebulan. Wujudnya sama nggak, Pak? Sama, gumpalan darah. Sama. Ini gumpalan manusia apa gumpalan kambing apa onta nih? Sama, Pak. Iya. Gumpalannya sama ya? Sama, orang baru segumpal darah itu kan sama. 40 hari pertama kan baru segumpal darah, Pak. Kalau dia keguguran tuh segumpal darah, ya gimana bedainnya? Mana bayi onta? Ya sama. Mana bayi pernah keguguran, jadi saya tahu, Kang. Nah, iya, kan hanya segumpal darah kan, kayak timun gitu, bukan timun apa? Kayak hati ya. Ya kayak hati aja keluar tuh, kayak hati apa keluar, hanya merah gitu gumpal. Ya nggak ada bedanya dengan binatang karena belum ada wujud. Apalagi belum ada casingnya, Pak. Ini namanya apa? Ya belum bisa disebut apa-apa. Belum jadi manusia, belum. Namanya juga bakal calon, Pak. Bakal calon manusia. Namanya janin, belum jadi manusia. Ya, disebut manusia tuh kalau sudah lahir kan? Iya. Waktu di perut belum jadi manusia, namanya janin. Belum. Nah, jadi tapi udah ada komponen roh, nafsnya itu udah ada gitu ya. Komponen tubuhnya udah ada, komponen nafasnya udah ada. Nah, dia hidup ketika udah disetrum drut gitu. Nyala tuh. Dan itu si barangnya udah ada. Dan dia berdenyut sebelum tubuh ini terbentuk, Pak. Si ruang itu udah ada, udah hidup juga. Cuman sebelum ini terbentuk dia udah berdenyut tuh. Cuman yang lain proses kan. Nah, dari itu baru terbentuk organ yang lain, organ paru-paru, organ semuanya, termasuk otak terbentuk gitu. Yang duluan tuh yang sinapsnya itu, yang si ruang kosongnya tadi tuh. Kang, mau nanya dong, Kang. Itu yang di surat Al-Alaq, min alaq, itu yang segumpal darah itu ya, Kang? Itu zigot. Oh, itu zigot. Zigot itu. Alaq itu artinya. Ya. Lakol insana min alaq. Ya, alaq itu sesuatu yang menempel, Pak. Jadi si sperma udah bersatu dengan ovum sudah nempel di rahim. Alaq itu yang menempel. Nah, di mulut kita kan di tenggorokan ujung kan ada alaq-alakan namanya, Pak, yang menggantung tuh. Itu juga namanya alaq namanya. Alaq atau alaq namanya. Ngegantung gitu. Dan si alaq itu posisinya nempel seperti lintah, nempel di rahimnya gitu, Pak. Namanya alaq gitu. Alaq itu kalau dibongkar panjang ceritanya nih. Nanti kita bahas al-alaq sendiri. Ya, lanjut, Kang. Gitu. Nah, jadi tadi udah selesai ceritanya wujud. Bahwa wujudnya Allah itu termasuk kategori sifat nafsiyah. Nafsiyah itu sesuatu yang berkaitan dengan diri. Nah, dirinya Allah itu wujud. Wujud itu ada. Tetapi dia tidak seperti apa-apa.
Nah, di dalam diri kita ada sesuatu yang tidak seperti apa-apa karena dia bentuknya ruang Ruang kosong aja, sebesar kuku ruang kosong. Nah, Allah menciptakanmu dari nafsin wahidah, dari diri yang satu. Diri yang satu tuh dia sebetulnya. Cuma dia menciptakan nafas kecil tadi, Pak. Seperti tadi digambarkannya, lautan, ada muncul gumpalan es gitu. Nah, di dalam diri kita juga ada nafas gitu. Nafasnya dari dia gitu. Bukan dia. Nafas yang diciptakan oleh dia gitu. Dia yang menciptakan nafas gitu. Nah, itu yang diberikan kepada manusia satu-satu. Dan itu sudah diberikan ketika proses penciptaan, Pak. Proses kejadian lah namanya. Jadi ketika si sperma udah ketemu si ovum, kemudian bersatu jadi zigot, zigotnya nempel gitu. Alak namanya, Pak, nempel di rahim gitu. Nah, dari situ si itu udah ada, si napas itu udah ada gitu. Sebelum yang lain terbentuk, dia mau udah ada gitu. Udah bawa tuh gitu. Baru yang lainnya nanti muncul gitu, organ yang lain muncul gitu, paru-paru, usus, terus organ sampai lengkap tuh, sampai ke kuping ya, ke hidung. Terakhir tuh gitu. Proses gitu. Makanya dia bersamamu dimanapun kamu berada. Ya karena memang kita tidak bisa berpisah dengan dia. Bagaimana kita berpisah dengan dia gitu. Orang dalam diri kita ada unsur dia gitu. Nafasnya nafas dia, ruhnya ruh dia, gimana Bu? Nah, masalahnya kita kan yang tidak menyadari itu gitu. Tidak menyadari keberadaannya. Jadi masalahnya di kesadaran kita aja sebetulnya. Sebenarnya dalam kondisi apapun itu Allah selalu bersama kita ya, Kang ya. Jangankan dengan Allah lah, Pak. Gini, mungkin nggak kita berpisah dengan oksigen, Pak? Tidak. Lewat kan. Sekali berpisah mati kita lah, Pak. Oke, berarti kita kan nggak boleh kehilangan oksigen kan? Nah, Allah lebih dari itu, Pak. Allah itu lebih dari itu. Nggak mungkin kita berpisah dengan dia karena dia selalu yang merawat kita, yang mengatur kita kan Allah gitu. Cuman jangan dicari pakai mata. Mana Allahnya? Kan tadi tidak seperti apa-apa. Iya, rasa. Nah, dia hanya bisa didapati, ditemui oleh rasa gitu. Ya kayak gitu. Kang, artinya kalau maaf ini kalau agak ada pertanyaan yang mungkin udah nanya aja, jangan. Jadi kalau Allah tuh pasti bersama kita, Kang. Nah, tapi kadang-kadang manusia itu kan melakukan sesuatu yang tidak baik gitu ya. Ya, terus deviasi kan, melakukan deviasi. Padahal Allah itu ada di dalam kita. Kenapa nggak Allah menahan diri supaya manusia tidak melakukan ketidakbaikan, keburukan itu sendiri gitu? Apa karena Allah itu maha adil gitu, jadi biar aja mau melakukan apa aja silahkan aja, walaupun sebenarnya dalam diri kita kan ada Allah tuh. Itu gimana ya? Iya, makanya Allah itu Rob. Rob itu artinya pencipta, pemelihara, yang mengatur. Berarti Allah punya aturan. Nah, aturan itu, Pak, dalam bahasa fisika kimianya namanya algoritma alam semesta. Manusia tidak mungkin bisa lepas dari algoritma alam semesta. Apapun yang dilakukan oleh manusia akan terikat oleh hukum. Nah, hukum sebab akibatlah muncul nanti, Pak. Oke. Setiap orang pasti akan menerima akibat perbuatannya dia. Dari perbuatannya. Nggak mungkin karena kita tidak bisa lepas dari Rob. Allah itu adalah Rob itu sendiri. Ya, jadi apapun yang dilakukan oleh manusia pasti satu ketika ada hukum yang berlaku. Hukum tadi sebab akibat namanya, Pak. Itulah Rob namanya, Pak. Nah, tetapi Allah kan memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih. Silakan kau lakukan apapun terserah kamu, tapi ingat apapun yang kau perbuat terikat oleh hukum. Kamu yang menanam, kamu yang menuai. Ya, iya. Kan kalau dengan sebutan karma di agama lain gitu sama istilahnya. Sama. Karma sama itu coba lihat ayat ini, Bu. Coba lihat ayat ini yang tadi. Alak ya.
bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari alaq. Oke, terus. Bacalah dan Tuhanmu yang maha Rabbukal akrom. Rabbukal akrom. Akrom. Robbu itu tadi artinya apa? Pemelihara yang menciptakan. Memelihara, yang mengatur. Mengatur, ya. Bagaimana cara Allah memelihara, mengatur alam semesta? Caranya bagaimana? Iya. Dibikin ada peraturan lah. Nah, namanya peraturan, bahasa lainnya peraturan tuh. Apa? Ada hukum. Hukum. Ada hukum. Ya, Rob itu berarti hukum juga, Pak, artinya. Iya. Termasuk hukum alam. Hukum alam, hukum sebab akibat itu kan Robbu namanya, Pak. Iya. Dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa lepas dari Rob, dari pemeliharaan Allah, dari aturan Allah, dari hukum Allah. Cuma disebutnya di sini sebutnya Rabbukal akrom. Rob itu artinya hukum, akrom itu mulia artinya, Pak. Jadi Rabbukal akrom jadi hukum karoma namanya, hukum akrom. Akrom itu karma. Bacalah dan hukum karma gitu. Bacalah berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hukum karoma. Rabbukal akrom. Robbu itu artinya aturan itu juga berarti hukum, akrom itu mulia artinya apa? Jadi hukum yang mulia. Rabbukal akrom atau hukum karoma, hukum karma. Iya, karoma. Karoma itu karma, hukum yang paling mulia nggak ada lagi kecuali hukum sebab akibat. Kenapa? Karena itu adil pasti, Pak. Ya, jadi manusia tidak mungkin lepas dari namanya Rabbukal akrom. Manusia tidak bisa lepas dari hukum karoma, hukum karma. Atau hukum sebab akibat. Tabur tuai, Pak. Kalau nggak ada hukum ini, gimana Allah sebut adil? Iya, betul. Sebab akibat. Iya. Betul. Itulah algoritma semesta, Pak. Atau Rabbukal akrom atau hukum karma. Ya, karma kan dari bahasa Arab, karoma. Karoma itu artinya mulia, Pak. Nah, makanya kita suruh membaca apa? Suruh membaca hukum karma nih. Ini kenapa hukum harus akrom? paham ya, Kang ya. Ya, harus paham. Ini kan sebab tuanya itu, sebab akibatnya itu. Ini kan lagi cerita penciptaan manusia dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari Rabbukal akrom itu. Betul. Iya, apapun yang kau lakukan pasti ada akibatnya. Okay. Gitu. Oke, dah semuanya tercatat. Yang mengajar manusia lewat perantaraan kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Jadi ada ilmu yang dipelajari lewat jalur akademisi formal. Ada juga ilmu yang didapat tidak lewat jalur formal, Pak. Kalau jalur formal, iya ini kan kalau jalurnya formal itu lewat perantaraan kalam. Kalam tuh pena, baca tulis, belajar mengajar, Pak. Ada jenjangnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, STLR kan ada tuh. Tapi ada ilmu yang didapat tidak lewat jalur itu. Iya. Nah, ini namanya jalur yang kedua. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahui dengan tidak lewat kalam itu, Pak. Orang tua dulu nggak sekolah tapi kok mereka pinter ya. Bisa, iya. Bisa, Pak. Itu lewat jalur. Orang nyebutnya jalurnya jalur perih. Dulu orang tua dulu tuh rajin puasa, rajin setirah, rajin meditasi, rajin semedi, Pak. Itu namanya, itu jalur kedua tuh. Yang pertama jalur suluk tuh formal. Yang kedua jalur jadab namanya. Jadab tuh jalur prihatin. Jalur apa bahasa Jawanya ya? Iya betul, prihatin Kang itu, Kang. Tirakat ya. Lewat jalur tirakat, puasa, semedi, meditasi. Nah, ini mereka juga punya pengetahuan.
Dari mana? Langsung ditransfer gitu. Langsung dari Allah ilmunya. Di download Pak, langsung di bluetoothin terus. Heeh. Iya kan? Sekarang orang kan kalau ingin punya data kan tidak harus ngetik sendiri Pak. Langsung aja dikirim kan, download, langsung masuk. Atau dikirim via Bluetooth masuk bisa. Jadi ada ilmu yang di-download Pak. Nah, ada gini Justru tingkat efektivitasnya itu malah dengan tirakat itu malah yang langsung dari Allah tidak melalui belajar itu malah mungkin lebih Kang ya. Benar nggak Kang? Enggak juga, karena tiap orang punya kemampuan yang tidak sama Pak. Berbeda-beda. Dua-duanya bagus, dua-duanya juga punya kelebihan kekurangan Pak. Ya. Oh gitu Kang. Ada plus minusnya lah. Nah kalau dua-duanya dijalani itu yang sempurna. Jadi formalnya juga dijalani, tapi jalur tirakat juga dijalani Pak. Nanti baru ketemunya jadi kepastiannya ya mendekati 100% lah gitu. Karena ada konfirmasi antara formal dengan jalur ininya Pak. Tapi juga ada orang yang lewat jalur polmar dapat. Ada juga yang lewat jalur yang satu lagi jadab dapat juga ada gitu Pak. Ya asal sungguh-sungguh aja. Siap. Jadab, nyebutnya jadab Kang. Nyebutnya jadab itu dari kata manjada wajada gitu. Oh, manjada itu kan bersungguh-sungguh. Kalau kamu bersungguh-sungguh pasti dapat gitu. Manjada wajada. Jada itu jadaba. Jada itu ya bersungguh-sungguh. Jadun gitu. Gitu Pak. Siap. Ya. Ya tinggal tadi. Jadi kenapa manusia bukan dibiarkan, memang udah disetting begitu. Manusia punya pilihan. Nah, kenapa ada manusia yang kemudian menyimpang tadi? Ada faktor X yang lain kan yang menggoda manusia supaya nyimpang gitu. Nanti kita bicaranya iblis, setan gitu, jin, ifrit gitu. Ya, manusia memang punya kecenderungan untuk menyimpang gitu. Tapi tidak semuanya menyimpang gitu. Ya itulah namanya hidup Pak. Tidak mungkin baik semua. Tidak mungkin buruk semua. Selalu ada dua sisi. Siang, malam, hitam, putih, benar, salah kan. Sebenarnya kayak ada dua bisikan ya Kang ya. Iya, tinggal manusia. Bisikan ini kalau di film kartun tuh ibaratnya mohon maaf ya, kalau kita lihat kan ada yang bertaring terus ada yang kayak malaikat, itu kan mereka saling di sini bersayap, di sini bertaring gitu. Iya, mereka kan ngomong kamu gini, tapi yang satu lagi oh enggak, ini enggak benar gitu kan. Bisa pernah seperti itu. Makanya manusia harus tetap bertanya kepada nuraninya, Pak. Bisikannya dua di dalam itu, bisikan setan atau bisikan malaikat. Betul. Itu mah udah sunatullah, Pak. Ya kalau nggak ada itu nggak seru, hidup ini jadi monoton, Pak. Karena ada godaan kan jadi serunya di situ. Iya. Gitu. Kang, kalau sedikit tanya nih Kang, kalau kan tadi bicara Rab itu ada hukum, Arab mengatur seluruh kehidupannya dengan hukum, sebab akibatnya. Sebab akibat ini artinya kan melakukan sesuatu ada akibatnya dan ada hukumnya. Nah, ada juga akibatnya itu terjadi di dunia, atau nanti bisa juga akibatnya nanti tanggung jawabnya di akhirat gitu. Kan ada orang-orang dibiarkan gitu, dia melakukan penyimpangan sampai sekarang akhirnya ya akibatnya nanti di akhirat. Tapi ada juga orang di kehidupannya ini juga dia melakukan satu kesalahan langsung dibalas sama Allah. Itu kenapa hal itu terjadi Kang ya? Langsung itu bersamaan apa setelah? Setelah melakukan sesuatu dia setelah melakukan setelah itu namanya nanti. Setelah itu namanya nanti. Nanti itu ya setelah itu nanti gitu. Contoh gini, Bapak Ibu lagi masak nasi. Biasanya kalau masak nasi berapa menit Pak? Di rice cooker? 20 menit. 20 menit. Anak kita udah lapar. Ma, aku lapar, buka ya. Nanti. Nanti itu berapa menit, Pak? 20 menit lah. Ya iya, nggak usah nunggu tahunan abadan ke sono, Pak. Nanti itu ya beberapa menit kemudian juga nanti. Beberapa jam kemudian juga nanti. Beberapa hari nanti juga. Beberapa tahun ya nanti juga, Pak.
Itu namanya akhirat. Akhirat itu ya nanti. Nanti itu berarti berikutnya itu, Pak. Paham nggak? Berikutnya ya. Nah, iya. Kalau kita kebanyakan makan pedas, nanti bisa mencret. Nah, nanti itu akhirat, Pak. Akhirnya. Akhirat itu kan akhirnya gitu. Iya, akhir. Ya nggak usah nunggu udah mati. Sudah Langsung. mati juga. Ya, sesudah mati juga nanti namanya. Sekarang apa? Sekarang Senin. Selasa nanti bukan? Iya. Iya. Sekarang hari Senin. Setelah hari Senin ada hari apa? Selasa, Rabu. Lu? Presia. Presia. Keluar nggak? Apa Pak Koko? Halo? Iya. Ya, sekarang hari Selasa. Sekarang hari Senin. Setelah hari Senin kan ada hari Selasa, Rabu, dan seterusnya. Nah, hari Selasa dan seterusnya itu nanti bukan? Nanti, sama. Nanti. Nah, nanti itu akhirat bukan? Iya. Ya, akhirat juga ya. Nah, iya. Misalnya gini, kita mau makan cabai. Apakah bersamaan dengan makan cabai langsung diare, Pak? Tidak, setelah itu, Kang. Nanti. Kan ada jeda. Beda Setelah waktu. makan cabai, kok mules ya? Nah, gitu. Atau bisa nggak? Misalnya kita mau makan pedas, terus sakit perutnya duluan, bisa nggak, Pak? Bisa. Gimana? Oh, sakitnya perut enggak lah, pedas dulu, Kang. Makan dulu baru. Pedas dulu. Ya, makan pedas dulu baru kan sakit perut. Nah, makan dulu itu dunia. Sakit perutnya akhirat, Pak. Sebab akibat gitu. Akhirat itu sama dengan nanti. Nanti itu nggak usah nunggu mati. Halo? Iya. Contoh lagi nih. Misalnya suatu ketika kita pulang dari kantor lewat pos satpam, oke? Lewat pos satpam. Mungkin nggak satpam ujuk-ujuk mukul kita? Ya? Halo? Enggak lah. Nggak, apa urusannya? Atau mungkin nggak satpam ujuk-ujuk? Terima kasih ya Pak, terima kasih Bu. Mungkin nggak? Terima kasih apaan? Iya. Satu hari pulang kantor, kita bawa makanan, Pak. Bawa makanan, bawa minuman, bawa rokoknya. Pak Satpam, ini lumayan ada rezeki buat makan siang. Ya, apa reaksi setelah itu? Terima kasih. Makasih Bapak. Terima kasih Ibu. Ramah nggak Pak? Ramah. Ada apa-apa nolong nggak kita kira dia? Nolong lah. Oke. Nah, sekarang beda pos, Pak. Pos yang lain, Bapak lewat, itu ludahin tuh muka satpam. Apa yang terjadi? Berikutnya. Marah. Digebukin. Gaplok. Apaan lu? Itu kan akibat. Itulah akhiratnya, Pak. Jadi nggak usah nanti nunggu nanti. Jadi gitu ya. Kan ada nanti itu nanti besok, nanti lusa, jadi ada nanti jangka pendek, jangka panjang, jangka ima, ada beda-beda. Nah, orang kadang-kadang membayangkan akhirat itu nantinya udah mati. Padahal spontan langsung. Kejauhan. Iya. Kang, nanti setelah itu juga nanti. Iya. Kang, ini agak lebih masuk dalam lagi. Kan apapun di hidup ini kan kita nih manusia diciptakan untuk beribadah. Artinya sesuai dengan keimanan kita gitu kan. Nah, dalam kehidupan di dunia ini, maaf ini bukan berarti saya Islam berarti lebih baik itu, masih banyak kurangnya juga. Tapi kan ada juga yang muslim dia hidupnya lebih baik. Katakanlah melakukan sesuatu itu, katakanlah apapun itu dia lakukan sampai dia meninggal ya seperti itu aja. Tapi kita yang sudah muslim gitu, tapi mungkin dalam kehidupannya tuh mengalami beberapa hal kondisi naik turunnya kehidupan gitu. Tapi di satu sisi ada yang non muslim tapi dia bagus terus gitu lah.
Bagus apanya? Menurut takaran kehidupan ya, menurut takaran kehidupan. Bagus terus gitu. Bagus. Nah, terus ini apanya yang bagus? Apanya yang bagus? Ya maksud kehidupan di dunianya, Kang. Kehidupan di dunianya. Amalnya. Kehidupan apanya, Mas? Amalnya Ya, bukan bagus ya, perbuatannya, amalnya apa bagus hidupnya kecukupan, segala macam kecukupan gitu kan. Lantas ada juga yang muslim mungkin tidak kecukupan, artinya itu kan seperti Kang E bilang, mungkin waktu awal sebelum pembentukan pengiriman roh itu ada perjanjian kita sama Allah, berarti perjanjian itu harus memang akan berlaku pada diri kita baik di dunia maupun di akhirat itu, Kang ya. Nah itu hukum sebab akibat tadi yang saya mau tanya gitu. Sebab akibat katakanlah orang-orang yang melakukan deviasi perbuatan buruk, apakah memang nanti, tapi nantinya tuh ada yang bisa di dunia di akibatnya, ada juga yang di akhirat gitu ya, Kang ya? Pemahamannya. Di dunia juga tetap ada nanti. Oh gitu. Dunia itu kan berarti waktu yang dekat. Di dalam waktu dekat orang sama kayak orang makan cabai, pedasnya besok apa lusa, Pak? Pedasnya. Kalau makan cabai langsung. Nah, itu namanya balasan dunia. Balasan akhiratnya sakit perut besok. Iya. Gitu. Ya. Oh, oke. Ya, enakan di dunia dong ya daripada di akhirat, yang repot ya, Kang ya. Buruk, Pak. Atau contoh lain, tiap hari ini dari muda, dari kecil, pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis, pagi sirup, siang sirup, lama-lama jadi apa, Pak? Diabetes. Diabetes. Gulanya numpuk kan? Oh gitu. Pris ya. Kang Ip. Pris ya. Kasih ke keluarga. Takutnya mental. Halo? Oh, masuk ya. Iya, sinyalnya tidak bagus. Gitu, Pak. Jadi ada akibatnya jangka panjang. Nah, akibat jangka panjang itu orang nyebutnya akhirat. Ya. Ada akibat jangka pendek, itu namanya dunia. Seperti makan cabai. Ketika kita makan cabai, krek, langsung kerasa pedasnya, Pak. Tapi enggak langsung sakit perut, enggak. Sakit perutnya bisa sehari berikutnya, bisa 3 hari berikutnya gitu, Pak. Ada lagi yang akibatnya jangka panjang nanti gitu. Ya jangka panjangnya bisa tahunan ke depan baru kerasa akibatnya, Pak. Misalnya mentang-mentang masih muda, sering main pakai motor malam-malam nggak pakai jaket, nggak pakai penahan nggak pakai penahan angin kan? Masih muda maka kerasa, Pak. Tapi nanti usia udah 40 ke atas, 50 baru kerasa paru-parunya basah. Nah itu berarti akibat jangka panjang. Sama dengan perbuatan tadi, Pak. Ada perbuatan yang dampaknya langsung kerasa. Kayak tadi, lewat di pos satpam, kita ngasih sesuatu. Kan itu langsung otomatis, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Ibu ya. Ada balasan yang langsung, Pak. Ucapan terima kasih, kan? Begitupun sebaliknya ketika kita ngeludahin si satpam. Ya langsung digaplok lah. Kan langsung tuh. Tapi ada perbuatan yang balasannya jangkanya panjang, Pak. Nggak langsung hari itu juga. Gitu, ditunda. Beleduk aja di ujungnya, Pak. Semuanya pasti ada akibatnya, Pak. Karena ada hukum tadi, ada robukal akprom, ada hukum karoma, ada hukum karma, ada hukum sebab akibat. Kita lihat ayatnya. Nih. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.
Ini pastilah Pak. Tabur tuai kan? Kalau menanam kebaikan dapat balas kebaikan. Nanam keburukan dapat balas keburukan. Ada balasan yang jangka pendek langsung Pak, langsung gitu. Ada yang nanti ditangguhkan, dikumpulin bahasanya. Ya, cuman jangan menunggu akhiratnya udah mati. Kalau ada orang, iya, kalau ada orang sukses, kan nggak ujuk-ujuk sukses, Pak. Ya, apapun suku bangsa agamanya, Pak. Kalau dia sungguh-sungguh dapat. Karena hukum Tuhan berlaku buat semua, Pak. Saya udah rajin sembahyang, udah rajin tahajud, udah rajin duha. Kok nggak kaya-kaya? Pertanyaannya bisnis nggak? Enggak. Ya, terus kaya dari mana tuh? Betul. Sementara dia orang katanya kafir, kok dia kaya raya? Dia kerja keras lah hari-harinya dia jualan. Ya. Jack Ma langsung kaya nggak Pak? Ya, halo. Jack Ma kaya nggak Pak? Ya, apa ujuk-ujuk atau dia pekerja keras? Kerja keras dari proses dulu. Ya. Tuhan Mama adil Pak, yang banjada wajada, barang siapa sungguh-sungguh dia yang dapat. Gitu. Nah, kadang-kadang kita mengaitkan ibadah ritual dengan kesuksesan duniawi, Pak. Dihubung-hubungkan gitu. Atau beda jalurnya lah Pak. Iya, itu beda jalur. Gitu. Pak Koko. Pak Koko itu mic-nya belum bunyi. Tutup ya. Mulutnya doang gitu-gitu nggak kedengeran. Oh iya. Maaf Kang, jadi artinya Allah tuh luar biasa maha adil ya gitu. Jadi manusia siapapun, iya maha adil. Artinya mau non Muslim atau punya keimanan ke Allah maupun tidak, kalau dia bersungguh-sungguh di dunia, dia akan diberikan gitu kan. Itu iya, ya. Sesuai dengan usahanya. Sesuai dengan usahanya Pak. Sesuai usahanya ya. Iya, ada yang sampai 1000 kali gitu. Itu Kentucky umur tua barusan dia berhasil itu. Karena kesungguhannya ya, walaupun dia katakanlah ya tapi katakanlah kan nggak ada doanya dia. Dia nggak pakai doa kan, ya Allah. Hah? Kan anak cucunya dapat. Dapat manfaatnya lah. Iya, jadi kan dia doa nggak panjang-panjang kan? Kerja aja terus. Iya, dia nggak ada doa, nggak ada ya Allah gitu, tapi dia kerja aja terus, akhirnya Kentucky-nya berhasil gitu. Berhasil juga gitu ya, sekarang. Iya kan? Nah, itu kan berarti kalau gitu berhasilnya jangka panjang, nggak langsung jelek enggak gitu. Ya. Enggak lah, nggak ujug-ujug kan. Silakan, mungkin yang lain mau ada nanya-nanya. Yang barusan bergabung monggo. Mbak Ani mau ada yang mau nanya, silakan. Ini tadi perjanjian jam 9.30, ini udah jam 9.30 udah lebih ya. Ya, mungkin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, mungkin sementara itu tadi di awal pembicaraan kita memang karena pembahasan sifat 20 ini cukup panjang dalam beberapa kali pertemuan. Hari ini masih berbicara mengenai wujud yang sebenarnya memang kemarin sudah dibacakan, tapi ini sepertinya ada tambahan beberapa ayat yang dikaitkan dengan materinya itu gitu. Jadi mungkin sementara Kang Ip, mungkin sementara kita sudahi dulu ya Kang ya. Iya, sudahi dulu wujud, nanti kita masuk ke yang sifat yang kedua, sifat salbiah. Ini kan baru nafsiyah, baru satu kan? Baru nafsiyah ya. Nah, nanti masuk ke sifat salbiah, itu sifatnya ada 5 nanti. Oke. Ya. Iya. Nah, sifat salbiah itu adalah sifat yang untuk mengecek kebenaran ini Tuhan apa bukan gitu Pak. Jadi kayak konfirmasi lah bahasanya Pak. Kan sesuatu itu harus diuji kebenarannya kan? Siap. Nah, untuk menguji kebenarannya ini Tuhan atau bukan, itu ada sifat yang kedua namanya salbiah. Contoh gini, kalau bagaimana kita mengecek ini uang asli, uang palsu? Kan 3T tuh. Iya. Oke. Nah, diraba, dilihat,
Di Terawang. Nah, ada 5 sifat untuk mengecek ini Tuhan apa bukan gitu, Pak. Oh. Paham maksudnya nggak? Nah, maksudnya. Iya. Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan adanya itu tidak seperti apa. Nah, untuk bisa membedakan ini Allah, ini bukan, itu mesti punya 5 sifat berikutnya. Salbiah. Ya, nah kalau 5 sifat ini memenuhi berarti benar nih Allah gitu. Kalau hilang satu aja berarti bukan, ini Allah palsu nih gitu. Namanya salbiah. Salbiah itu sesuatu yang bisa mengecek benar salahnya sesuatu itu gitu. Namanya salbiah. Nah, itu ada 5 nanti sifatnya, Pak. Ya, kalau memenuhi syarat itu, nah berarti bisa diterima itu sebagai Tuhan. Kalau tidak berarti bukan. Hanya mengaku-ngaku Tuhan atau hanya disebut-sebut sebagai Tuhan aja, Pak. Nah, ketahuannya kalau memenuhi 5 sifat berikutnya gitu. Gitu ya. Ya. Contoh lain gini. Oksigen itu ada nggak, Pak? Ada. Kelihatan nggak? Nggak. Tuhan bukan. Bukan. Nah, menentukan Tuhan atau bukannya gimana? Membedakan oksigen sama Tuhan itu sama-sama nggak adanya gitu kan? Kan sama-sama nggak kelihatan, sama-sama nggak keraba, sama-sama kan gitu. Tapi kan kerasa, Tuhan juga kan kerasa. Iya. Nah, membedakan mana Tuhan, mana bukannya itu pakai sifat salbiah. Iya. Ada 5 sifatnya, gitu. Nah, gitu paham ya? Nanti di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih ya. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih Kang Ip, terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak semuanya. Saya ini mewakili moderatornya biasanya Agung. Jadi kepada Mas-mas, Mbak-mbak, terima kasih Bapak-bapak, Ibu semuanya atas partisipasi malam ini. Saya sebut sesuatu, ada Mas Indra, Mbak Hani, ada Mas Heru, Mas Tony, ada Mas Anto, ada Nisha, ada Mbak Ina, Mas Kang Hendra, Mbak Ika, Pak Hendro, ada Ibu Titik, Mbak Rima, ada Mas Renalda Siswadi. Terima kasih sekali lagi partisipasinya pada pertemuan pengajian malam ini yang membahas mengenai sifat 20. Tadi sudah disampaikan. Pertemuan ini adalah bahas sifat wujud, nanti selanjutnya ada kaitannya pembahasan sifat yang salbiah. Akan kami informasikan kembali kemungkinan 2 minggu ke depan. Dan sekali lagi partisipasinya terima kasih. Kami harapkan tentunya mungkin ada teman-teman rekan-rekan yang berminat untuk termasuk menimba ilmu dari Kang Iip ini yang luar biasa untuk memperdalam pengetahuan kita khususnya mengenai agama. Saya rasa untuk malam ini cukup sekian dan terima kasih semuanya. Terima kasih Kang Iip, terima kasih Mbak-mbak semuanya. Ya, sama-sama. Makasih semuanya ya. Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya close. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Koko, terima kasih semuanya, sahabat semua. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Indra. Ibu bisa di close, Bu. Ngapain sih pasang? Apa-apa. Aku nggak mau. Nadia, aku nggak mau. Aku nggak mau kamu di sini. Aku mau ngomong mama jam 10. Enggak. Ngapain pakai AC?